Halo, selamat datang di Winseling. Untuk bacaan kali ini, topik bacaan kamu adalah cerita saat ini dalam buku kehidupan kamu. Dan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu ketemu bacaan ini, berarti itu pesannya adalah untuk kamu saat ini. Oke, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winseling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini atau video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan bagi siapapun yang membutuhkan pesan-pesan ini. Dan di sini sistemnya pilih kartu, silakan pilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Aku sebutnya pile 1, pile 2, pile 3. Ya. Boleh pilih lebih dari satu ya, nanti di dalam bacaan kamu baru nanti aku tunjukin kartunya apa gitu ya, lalu nanti dibuka kartu-kartu lainnya juga untuk kamu. Kalau yang kamu pilih ternyata tidak resonate dengan situasi kamu saat ini, mungkin kamu bisa coba pilih yang lain. Kadang ada kalanya kita salah menarik intuisi ya dalam memilih kartu. Kalau misalkan dari ketiga ini nggak ada yang sama sekali resonate sama kamu, mungkin bacaan ini belum untuk kamu, atau mungkin pesan-pesan yang ada di sini belum untuk kamu. Ya, karena ini akan menjadi general reading ya. Silakan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat saja dan tinggalkan sisanya. Ya, sekian aja intro dari bacaan ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menemukan video ini. Dan semoga kalian bisa enjoy bacaannya. I'll see you guys in the reading. See you. Halo pal nomor 1, bagi kalian yang memilih kartu ini adalah bacaan yang judulnya cerita saat ini dalam buku kehidupan kamu. Oke, pal nomor 1, kita langsung lihat aja kartu yang kamu pilih ini apa. Ya, oke. Trust. Ya, interesting. Pal nomor 1 ini kalau yang aku lihat ada energi seseorang lain ya. Jadi aku nggak ngelihat ini cuman kamu, karena di sini ada 2 orang. Tetapi 2 orang yang terlihat seperti saling membantu, saling mengangkat, saling menolong ya, seperti itu. Ya kayak di sirkus ya, ini kan gambarannya. Ya, judulnya di sini trust, pal nomor 1. Jadi kalau aku ngelihat kamu, ya jiwa kamu seperti saat ini sedang nulis buku atau satu lembaran halaman gitu ya di dalam buku kehidupan kamu, pal nomor 1. Kayaknya di lembaran yang kamu ada saat ini dalam cerita kamu seperti sedang dalam fase menemukan atau sebentar lagi akan menemukan orang yang benar-benar kamu bisa percayakan. Ya, ini beberapa dari kamu ada satu orang yang paling kamu benar-benar bisa percaya dalam hidup kamu, ya, atau mungkin ada lebih dari satu tapi nggak banyak sih, mungkin 1 atau 2, 3 itu udah banyak kalau menurut aku ya, gitu. Ya, ini bisa konteksnya mungkin teman dekat, ya, atau mungkin yang kamu tuh benar-benar bisa saling terbuka apa adanya. Seseorang yang kamu bisa trust dan dia pun juga bisa trust kamu. Jadi trust ini sifatnya mutualisme gitu. Ya, beberapa dari kamu ini konteksnya ada yang memang kalian berpasangan. Literally berpasangan dalam konteks cinta. Ya mungkin ini pasangan kamu sendiri, atau mungkin kalau kamu single kamu ketemu yang bener-bener bisa dipercaya. Ya, seperti itu. Ada energi ketulusan dalam keterbukaannya, pal nomor 1. Ya, jadi di dalam cerita kamu saat ini seperti menceritakan koneksi kamu, berarti sebagaimana trust ini terbangun dan terbentuk. Ya, sebagaimana saling percaya ini dari 2 jiwa atau mungkin beberapa jiwa ini terbentuk. Ya, feeling aku ini ada sangkut pautnya sama soulmate energy atau soul family energy. Ya, keluarga jiwa atau pasangan jiwa, seperti itu. Ya, keluarga jiwa itu adalah orang-orang yang kita temukan di poin dalam hidup kita gitu ya, di titik dalam hidup kita yang mungkin dia bukan keluarga kita, mungkin gak ada hubungan darah. Tapi kita tahu dia itu nge-treat kita kayak keluarganya, dan kita juga melakukan hal yang sama ke orang ini. Dalam energi tulus ikhlas yang sangat besar. Gak ada embel-embel apa, embel status, embel-embel uang, atau apapun itu. Bener-bener tanpa syarat energinya di sini, pal nomor 1. Tulus banget. Ya, dan kayaknya kalian adalah orang yang sangat mampu sebenarnya untuk memberikan. Ya, aku sih nggak ragu kemampuan kamu untuk memberikan ketulusan kamu, pal nomor 1. Ya, aku rasa pal nomor 1 ini adalah orang-orang yang berhati
baik, suka, maksudnya memang dia tulus, cuma mungkin perjalanan hidup kamu itu ketika kamu memberikan ketulusan, sometimes yang kamu terima malah sebaliknya. Ya, tetapi sebenarnya dari setiap kejadian itu mengajarkan kamu bukan untuk berhenti untuk jadi orang yang tulus pal nomor 1, tetapi berbijaksana atas ketulusan itu. Ya, kita harus tahu kita memberi kemana. Kita harus tahu dalam kondisi hubungan apapun, semua give and take kok. Bukan hanya give aja. Gitu ya. Kalau kita jadi orang tulus, tapi kita jatuhnya memberi sampai 1000% gitu ya, lebih dari kapasitas kita sendiri kadang-kadang seperti itu. Kepada situasi atau orang-orang yang sebenarnya belum tentu layak pemberian kamu loh. Pal nomor 1. Ya, kita bukannya pilih kasih atau jatuhnya ini ya, nggak ikhlas. Kita tetap bisa ikhlas dan tulus, tetapi bijaksana juga. Nah ini, kalau kamu ketemu situasi-situasi kayak gitu, itu udah fix pelajaran hidup kamu untuk menemukan kebijaksanaan tersebut. Bukan malah jadi mengurangi rasa tulus kamu. Bukan malah jadi menutup hati kamu. Bukan malah jadi bilang, orang ngapain saya baik sama orang lain jahat sama saya, misalkan seperti itu. Ini contoh aja ya. Tetapi justru belajar bagaimana saya bisa memberikan ini, tetapi saya bahagia dalam memberikan dan menerimanya. Ya, seperti itu. Lagi-lagi ya, bukan berarti kita mau minta imbalan, enggak. Tapi kalau kamu udah tahu kamu memberi energi kamu ke orang atau situasi yang tidak tepat, itu tandanya kamu tidak menghargai energi diri kamu sendiri. Pelajarannya di situ, bukan masalah ketulusannya. Satu. Ya banyak orang yang kecewa gitu ya dalam prosesnya, sehingga mereka akhirnya stop jadi orang yang bisa tulus. Nah di sini kamu belajar, dan feeling aku sebagian besar dari kamu sudah akhirnya paham sama ini. Ternyata aku masih tetap bisa memberikan apa yang aku bisa berikan, tapi aku lebih pintar, aku lebih bijaksana. Aku berkembang dari situasi-situasi aku sebelumnya. Aku lebih berkembang secara spiritual, lebih berkembang secara mental. Aku gak sembarangan ngasih ketulusan aku ini ke orang-orang. Disitulah kamu menghargai diri kamu sendiri. Pal nomor 1. Itu yang aku lihat kamu belajar dari kasus-kasus kamu yang kemarin. Nah ketika kamu udah ngerti ini, udah mateng gitu ya, ketemulah kamu sama sosok atau sosok-sosok ini. Dan ini adalah orang-orang yang kamu akan pegang sampai akhir hayat kamu, Pal nomor 1. Seseorang yang juga dengan sama tulus memberi dan menerima terhadap kamu. Ya, dalam setiap koneksi apapun, memberi menerima pasti ada. Gak mungkin kita cuma ngasih doang, gak mungkin kita cuma terima doang. Ya kita terima doang juga berarti ada yang ngaco di situ. Kita ngasih doang pun ada yang ngaco di situ. Balance, give and take. Tanpa perlu diminta, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh, ini terjadi secara alami. Ini baru orang-orang tepat dalam hidup kamu, file nomor 1. Dan perspektif ini berlaku sama juga terhadap orang yang berdealing dengan kamu juga, orang tersebut ya. Yang mungkin melihat kamu sebagai sosok yang bisa menemukan balance yang baik ini. Ya. Dan apapun bentuk memberi menerima ini bisa dalam konteks apa aja. Ya, maksudnya ya ada yang misalkan ya kadang-kadang orang yang mungkin berlebihan secara materi atau uang. Ya, belum tentu lawannya dia nih, maksudnya ibaratnya orang yang satu lagi juga sama. Tapi ternyata dia bisa bantu yang ini gitu misalkan. Ya. Tetapi yang ini juga ada seperti giving back-nya gitu loh. Mungkin saat ini bukan dalam konteks masalah uang. Mungkin kalau suatu saat yang ngasih dia saat ini, yang ngasih uang ke dia saat ini, orang yang bantu dia saat ini, ketika suatu saat dia atau mungkin melewati situasi yang ibaratnya bikin dia jadi jatuh, dia bisa bantu gitu. Jadi berbalik posisinya tuh, saling nolong. Seperti itu. Ya, ini kalau konteksnya lagi-lagi ya, aku simplify, aku permudah analoginya dengan uang. Tapi nggak selalu harus masalah uang ya. Nomor 1 ini bisa apa aja.
sekedar teman yang mungkin nggak terlalu setiap hari harus intens ngobrol sama kamu, ya, atau mungkin pasangan yang nggak harus setiap hari intens mesra-mesraan sama kamu, tapi kamu tahu kapan dia perlu kamu, kamu ada, kapan kamu perlu dia, dia ada, tanpa diminta, tanpa dipaksa, dan lain-lain. Kita nggak berharap apa-apa, tapi kita dapat. Dia nggak berharap apa-apa, tapi kita berikan, dan sebaliknya. Mutualisme yang tadi aku bilang ini perfect balance. Ya nggak ada yang perfect sih, cuman maksudnya ya ini yang dinamakan keseimbangan yang terbaik lah ya, seperti itu. Dan kamu akan menemukan dinamika ini. Kamu tuh lagi nulis ini dalam lembaran kamu saat ini. Ibaratnya ya, jiwa kamu lagi nulis ini. Jadi dia udah tahu kamu tuh nanti kan akan bertemu. Kalau belum, mungkin sekarang udah. Beberapa dari kamu ada akhirnya semakin dalam lagi trust kamu dengan seseorang mungkin. Kamu selama ini ternyata berhubungan sama orang ini membangun saling percaya. Saling percaya tidak diikuti dengan perasaan ego ya, PAL nomor 1. Perasaan ego yang artinya apa? Sifat ingin memiliki. Sifat yang apa ya, kalau menurut aku obsesif, impulsif, seperti itu. Unconditional love itu tidak disertai dengan hal-hal itu. Ya, jadi kalau kamu ada di dalam hubungan yang membawa energi-energi tersebut, itu dipertanyakan. Apakah sebenarnya kalian bisa saling percaya benar-benar apa enggak? Saling percaya hadir ketika dua-duanya nggak ngapa-ngapain. Kan seperti aku bilang, tidak ekspektasi, tidak menuntut. Ya. Kalau kalian ada di dalam hubungan yang penuh dengan kecurigaan, ya, datang dari ego, itu mungkin kalian terjebak di dalam suatu karma, file nomor 1. Yang suatu saat itu akan bom waktu dan akan meledak one day. Atau mungkin hubungan-hubungan yang modelan seperti ini sedang mau tergantikan menjadi trust ini. Tapi kalau kamu benar-benar memang mau memanifestasi kondisi ideal seperti ini, kamu juga harus berani jujur pada diri kamu sendiri dan orang-orang yang kamu temukan apa adanya. Ya, kalau kamu masih banyak nyelinap di belakang, kalau kamu masih banyak itu ya, ini tentunya nggak akan termanifest ke kamu karena energinya berlawanan. Karena kita pada akhirnya memanifestasi what we are, apa yang kita bawa secara energi. Ya, kita jujur ya, memanifestasi hubungan yang jujur. Kita bijaksana memanifestasi hubungan yang lebih seimbang. Ya, seimbang dalam artian nggak dimanfaatin, nggak ketemu NPD lagi gitu-gitu ya. Nah, misalkan seperti itu, PAL nomor 1. Mungkin beberapa dari kamu pernah melewati situasi-situasi seperti ini. Ya, gitu. Misalkan saya nggak bisa percaya, saya nggak bisa tenang kalau saya nggak pasang GPS tracker di handphonenya, misalkan kayak gitu ya. Atau saya nggak ngecekin ini setiap hari. Sekarang pertanyaannya, kamu ngelakuin itu semua pun kamu juga nggak tenang. Ya, ini contoh kasus aja. Aku nggak bilang kamu kayak gini. Tapi orang yang sudah bisa trust dirinya sendiri, trust dengan Tuhan selalu bisa memberikan dia yang terbaik, nggak akan punya insecurities itu lagi. Yang bisa membuat kamu lebih masuk ke dalam energi ini, mau nggak mau perkembangan spiritual kamu sendiri. Seseorang yang lebih matang secara spiritual, dia akan punya rasa percaya sama dirinya sendiri yang sangat besar. Dia nggak akan takut lagi sama apapun itu. Contoh, misalkan yang sebelumnya kita ada di dalam hubungan, kita takut terus sama pasangan kita, takut selingkuh, misalkan kita punya trauma ya, seperti itu. Kita jangan membuat trauma ini menjadi alasan kita. Kita justru harus bisa bebas dari perasaan itu. Unconditional love kuncinya. Cinta tanpa syarat ini kuncinya, dan ini hanya didapatkan dari pelajaran spiritual PAL nomor 1, nggak ada lagi. Makanya aku bilang kalian sudah sampai di titik matang ini atau lagi menuju ke sini nih untuk mendapat pemahaman ini, PAL nomor 1.
Dan ketika kamu sudah bisa connect sama ini, trust kepada diri kamu sendiri, ya di situ kamu ketemu orang-orangnya, dan hidup kamu rasanya jauh lebih tenang. Ya, gua nggak harus kepo-kepoin apa, orangnya udah jujur sendiri sama aku. Kalaupun ada apa-apa yang aku harus perlu tahu, semesta langsung kasih lihat. Tanpa kamu cari-cari ekspektasi dan lain-lain. Bisa nggak kamu masuk ke dalam vibrasi ini, power nomor 1? Sepertinya cerita kamu sedang bercerita tentang banyak hal seperti ini ya. Jadi kamu mungkin adalah orang-orang yang datang dari pengalaman-pengalaman yang membuat kamu mungkin luka atau insecure, sehingga kamu tanpa sadar membuat trauma menjadi penggerak hidup kamu. Padahal sebenarnya itu yang harusnya diberesin. Kamu bebas dari itu, kamu nggak lagi terbelenggu sama itu. Kamu tenang, kamu damai. Dan bisa hidup berdamai dengan orang-orang terpilih yang sudah dipilih sama jiwa kamu sendiri, maksud aku. Ya, gitu. Ini penjelasannya sangat-sangat panjang dan kompleks sekali. Bahkan aku baru buka satu kartu ini, kita dari tadi ngomong udah 15 menit. Nomor 1. Because trust ini harus dibangun. Kita nggak bisa langsung percaya aja sama orang juga nggak bisa langsung percaya aja sama kita. Dibangun dengan apa? Komunikasi yang jujur dan terbuka. Dibangun dengan apa? Rasa cinta di atasnya. Mau ini hubungan pasangan, mau ini hubungan teman, rekan bisnis, sama aja. Daripada kita hidup curigaan terus, kita hidup asumsi terus ya, suuzon terus dan lain-lain, vibrasi kamu rusak kayak gitu. Ya, dan aku ngerasa kalian sudah sampai di titik pemahaman spiritual ini sehingga memanifestasi ini. Oke? Kita lihat ya, sorry kalau agak sedikit belibet atau muter-muter karena aku berusaha untuk nyampein aja pesannya di sini banyak ya gitu untuk pile nomor 1. Kita langsung masuk aja di kartu-kartu kamu. Oke. Aku doa sebentar ya. Pile nomor 1 kita lanjutin ya. Ini. Bentar, ada kartunya mental ke sana. Oke, kita ada The Chariot. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Sebentar. Ya, sekarang aku lebih suka baca nggak baca kartu kebalik kalau general reading seperti ini ya. Toh juga kalau artinya memang kebalik, nanti akan kebaca sendiri. Maksudnya aku akan tahu sendiri gitu ya. Tapi kalau personal reading aku masih baca kartu kebalik ya. Karena itu kan lebih personal, lebih detail. Oke, ya, Two of Cups konfirmasi ya. Di sini ini hubungan soulmate energy, ada relationship. Oke. Page of Pentacles. Ya udah, ini udah jelas banget sih. Pile nomor 1, kartu-kartunya sama ya. Wheel of Fortune, Eight of Wands. Bagus banget pile nomor 1. Kelihatan banget progres dan perkembangan hidup kamu, sebagaimana kamu sudah jauh lebih bijaksana dari kamu yang sebelumnya ya, dan bagaimana kamu benar-benar bisa trust sama diri kamu sendiri gitu ya. Waktu itu aku sempet lihat ya, maksudnya aku jadi saksi ada 2 orang yang sedang berbincang-bincang lah. Waktu itu aku lagi ke acara dan aku kayak mereka ngobrol di depan aku lah, intinya kayak gitu ya. Intinya waktu itu, ini aku sedikit cerita aja pile nomor 1. Ada orang, jadi gini, intinya ini orang dua-duanya perempuan ya gitu. Nah, yang satu ini single, yang satu ini sudah punya pasangan. Ya, jadi mereka kayak ngobrol kayak temen gitu kan. Gitu. Nah, si yang single ini nanya ke yang sudah berpasangan, kalian udah berapa, maksudnya kayak kalian udah berapa lama sih jalan? Terus aku lupa sih waktu itu dia bilang udah berapa tahun, udah lumayan lama lah, 2-3 tahunan ya kalau nggak salah gitu ya. Terus yang single ini, nah ini kondisinya ya, kalau orang lihat ini lagi-lagi ya, ganteng cantik itu relatif, tapi si yang single ini bilang kayak aku ngerti di maksudnya dia itu ngomong kalau si yang cewek yang sudah berpasangan ini secara fisik gitu ya, kelihatannya dibanding sama pasangannya dia seperti di bawah. Ibaratnya pasangannya ganteng, mungkin si cewek ini nggak ya nggak setara lah gitu loh. Nah, yang si single ini nanya, lu nggak takut
cowok lu diambil orang gitu ya, seperti itu. Cowok lu ganteng tau gini gitu ya. Gitu. Dan di satu sisi ini adalah contoh real dimana kayak si cewek yang sudah berpasangan ini dia sangat tenang sekali. Dia nggak yang kayak wajahnya nggak panik apa gitu ya. Dan dia cuman bilang, selama ini saya jalan sama pasangan saya, dia selalu milih saya di atas segalanya. Ya, saya nggak takut. Kalau emang dia diambil orang lain berarti dia bukan jodoh saya. Tapi selama ini mungkin ada orang-orang yang mau ngambil dia dari saya tapi nggak pernah bisa. Bukan karena saya mengikat dia, bukan. Tapi saya sudah membangun trust ini sama dia. Dia mau pergi sama siapa, dia mau gimana, kita saling percaya satu sama lain. Itu bukti seseorang yang sudah sangat secure dalam hubungannya. Dia sudah sangat bijaksana dan dewasa dalam spiritualnya. Dipancing-pancing sama si yang temen single ini, dia nggak goyah. Sampai si temen single ini udah dia kehilangan kata-kata sendiri gitu ya. Karena dia kan memancing reaksi kan. Kayak mungkin dia pengennya berharapnya jawaban si perempuan yang satunya lagi itu kayak, iya nih gimana dong, gini gitu ya. Enggak, ternyata langsung di skakmat. Ya, Paul nomor 1. Ya. Gitu, dan kebetulan aku kenal deket sama yang sudah berpasangan ini. Kalau sama yang single ini aku nggak kenal, jadi kayak mutual temen gitu loh. Kita lagi ketemu di acara gitu ya. Jadi ini sedikit aku sharing aja ke kamu. Seberapa itu adalah sosok yang sangat patut untuk dicontoh sih? Kalau menurut aku. Itu contoh hubungan yang sangat sehat. Ketika dia ngomong kayak gitu, si pasangannya itu, si cowoknya itu lagi di dalam lagi ngobrol sama orang-orang lain. Jadi mereka di luar gitu ya posisinya. Ya. Dan sampai sekarang mereka masih langgeng. Ya, kelihatan banget mereka benar-benar emang saling mencintai. Mencintai bukan ingin saling memiliki, tidak, tetapi saling hadir, saling menolong. Itu cinta yang dibangun di atas ketulusan. Bukan cinta yang dibangun di atas gue ngelakuin ini supaya lo gini sama gue gitu. Ya, itu ciri-ciri ego yang sifatnya halus sekali ya, ego yang halus itu ya. Gitu. Ya mungkin aku cerita kayak gini, beberapa dari kalian pernah punya pengalaman ini atau mungkin ngelihat sendiri atau gimana, entah kenapa aku disuruh bagi cerita ini ke kamu. Power nomor 1. Ya anyways, aku cuma memberikan contoh aja. Kamu sangat-sangat bisa kok jadi si wanita ini. Ya, atau kalian pria pun juga sama ya, bisa jadi sosok ini. Semakin kalian bisa menghargai dan percaya sama diri kamu sendiri, kamu gak akan khawatir. Kamu tahu Tuhan semesta akan ngasih kamu yang terbaik. Kalau itu gak baik buat kamu, toh juga akan ditunjukin. Kalau itu gak baik buat kamu, oke, saya tinggal pilih jalan yang baik buat saya. Selesai. No drama. No drama, harus cek handphone, harus berdebat dulu, harus gini-gini, harus memastikan orang itu di mana dan lain-lain. Seperti aku bilang, mereka nih, hubungan mereka tanpa diminta, tanpa apa, udah saling ngabarin sendiri. Tanpa harus dibikin rules-nya, tanpa harus kayak dipaksa, lu harus gini sama gue, lu harus gini. Udah terjadi. Ya kenapa? Karena dia tahu mereka itu cara komunikasi buat mereka yang works buat mereka, yang maksudnya bekerja untuk mereka. Sama-sama nyaman ngejalaninnya, ya udah. Intinya di situ lagi. Ya. Nah, kita lihat di kartu-kartu kamu di sini. Power nomor 1 ini persis seperti semua yang udah aku omongin, kekonfirmasi semua di sini. Seperti aku bilang, ini bisa jadi sosok yang mungkin punya hubungan sama kamu, hubungan percintaan sebagian dari kamu. Ya, ini kan hubungan yang sangat, ya ini unconditional love, ya, hubungan yang memberi dan menerima. Kalau kamu lihat di kartu tarot yang originalnya, ini mereka saling memberi dua cangkir cawannya ini loh. Yang satu ngasih ke ini, yang satu ngasih ini. Memberi dan menerima seperti yang aku tadi bilang. Cups,
air yang ada di dalam cangkir ini atau cawan ini, sorry, melambangkan ketulusan. Ya, orang-orang yang kamu bisa percayakan untuk ini. Ya, sebagian dari kamu ini benar-benar cuma satu orang, yaitu pasangan kamu sendiri, yang kamu benar-benar bisa trust total. Dan itu jarang, ya. Aku selalu bilang sama orang, kalau trust atau kepercayaan itu mahal sekali. Kalau kamu sudah bisa membangun rasa saling percaya sama seseorang, jangan sekali-sekali merusaknya. Barang mahal itu. Ya, ibaratnya gores dikit kamu keluar triliunan buat benerin ini. Karena sulit banget kalau ini sudah rusak atau hancur, ngebenerinnya lagi tuh susah. Ya, gitu. Ya, jadi ini pelajaran hidup kamu banyak yang memang mengajarkan kamu tentang trust ini. Oke, Pak nomor 1, dan aku ngelihat dari tulisan yang ada di buku hidup kamu, aku melihat progres dan kemajuan yang sangat besar. Aku melihat sosok yang sama-sama saling mau membangun bersama kamu nih di sini dengan Seven of Pentacles. Sosok yang worth it gitu loh. Kamu tahu kamu memberikan waktu kamu, uang kamu, tenaga kamu, apapun itu untuk satu sosok ini. Itu kamu rasa paling ya worth it gitu. Kamu nggak ngerasa rugi sama sekali. Kamu bahagia di dalam proses memberi dan menerima ini, dan ini akan terus bertumbuh dan berkembang. Kalau ini pasangan kamu, ya kamu bertumbuh dan berkembang sama dia. Mau itu nanti rezeki bersama-sama, cinta yang selalu hadir di situ. Ya, bukan hubungan yang ujung-ujungnya cintanya mati. Karena kepercayaan ini nggak terbentuk, nggak dijaga dan dirawat dengan baik. Ya, dan beberapa dari kamu, dalam hidup kamu, kisah hidup kamu lagi-lagi, ini kartu pembelajaran kamu nih, Page of Pentacles. Learning, kamu tuh belajar untuk ini. Dan Wheel of Fortune ini ngomongin tentang takdir. Kamu akhirnya siap menerima takdirmu untuk menjalani ini dengan seseorang. Ya. Dan ini akan bergerak cepat untuk kamu, dalam artian kalau kamu belum merasa menemukan sosok ini bentar lagi nih. Eight of Wands adalah kecepatan energi, maksudnya energi yang bergerak dengan cepat. Fast moving ini. Roda kamu udah kenceng. Ini ada Chariot, ada Wheel of Fortune. Ini Chariot kan kereta kuda ya. Ini ibarat rodanya ini ada, ya elemen roda berputar ini ada, dan ada energi fast moving. Karma kamu secara cepat memutar ketika kamu ngerti sama ini. Ketika kamu tenang dalam diri, punya insecurity kamu tuh sembuh, hidup kamu mutar dengan sangat cepat. Yang tadinya kamu single mungkin lama, atau kamu gak pernah bisa ketemu orang yang kamu rasa baik ya untuk kamu, tiba-tiba cepet serak ketemu dan langsung ngeklik gitu. Beberapa dari kamu mungkin udah ngelewatin ini dengan seseorang saat ini. Ya, instant klik aja gitu. Kamu kayak aduh nggak ada rasa khawatir dia mau ngapain, dia apa. Saya tahu dia pasti akan baik. Dia pun ke kamu juga sama. Ya. Jarang hubungan kayak gini, Pal nomor 1. Ya. Karena hubungan kayak gini jarang dicontohin ke orang-orang. Makanya tadi aku kasih contoh ke kamu, Pal nomor 1. Yang jadi contoh di luar sana malah yang toksik-toksik, penuh dengan drama. Ya. Oke, Pal nomor 1. Oke, kita lihat nih. Di sini aku ambil 2 kartu dari sini ya. Lanjut nih, Pal nomor 1. Kedua sebentar. Dan menurutku ini lagi-lagi ya, bukannya menjudge atau gimana. Tapi kamu yang tahu sendiri. Kamu misalkan punya teman. Ya, Pal nomor 1. Ini aku tidak tidak menghakimi atau kayak gimana, tapi ini sangat-sangat secara energi sangat-sangat kelihatan lah, dalam artian gini. Kalau kamu punya teman ya yang kehidupan rumah tangganya amburadul, kehidupan pasangannya berantem mulu, toksik sana selingkuh, misalkan seperti itu ya. Kalau kamu mau membangun diri ke arah sini,
agak-agak jaga jarak energi dari orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau kamu masih mau temenan, kamu ngerasa masih ada faedahnya temenan sama orang seperti ini, nggak ada salahnya, terserah. Tapi ingat, vibrasi energi itu berbenturan. Kamu ketemu sama orang ini, kamu mencampur energi kamu dengan dia. Otomatis. Kamu ngobrol sama orangnya aja, itu energi udah bertukar di situ. Ya, kamu ngechat-ngechatan sama orangnya, sama, energi udah bertukar di situ. Nggak harus ketemu bahkan. Ya, seperti aku bilang, kamu yang semakin sadar sama ini, semakin mau menjauh dari energi orang-orang yang membawa drama terlalu berlebihan dalam hidupnya. Beda cerita kalau hubungannya misalkan amburadul, tapi dia punya kesadaran untuk merubah diri menjadi lebih baik, untuk merubah situasinya dia. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia ya gitu-gitu aja, dianya juga penuh dengan ego, marah-marah doang kerjaannya tiap hari ya, kamu cukup kasih masukan kalau dia curhat sama kamu atau apa, ya. Tapi kalau itu berulang-ulang, kamu lihat dia nggak ada perubahan, kamu sangat-sangat sah dan boleh banget untuk naruh jarak kamu di situ. Kalau kamu mau, kamu atau hubungan kamu sama pasangan kamu ke arah yang lebih baik. Energi itu senular, itu power nomor 1. Ya, tapi lagi-lagi ya, melakukan ini jangan menjudge orangnya. Justru kita tetap bantu dengan advice yang kita bisa kasih, kita doakan dari jauh. Gitu. Tetap dengan welas asih kita. Ya, orang seperti ini sebenarnya butuh momen sadar, tapi dia mau sadar apa enggak kembali lagi ke dirinya sendiri. Ya, jangan kamu ketarik ke bawah terus dengan energi orang yang modelan seperti ini. Ya, oke, guidance is golden and transform. Oh, kartunya urut nih, 41, 42. Beberapa dari kamu ini ada umur-umur kamu nih di sini nih. Ya, mungkin sekitar 41, 42. Ya, nggak harus, cuman ada nih beberapa dari kamu yang mungkin, ya aku baru di umur segini baru ngerti nih tentang ini gitu ya, mungkin. Ya, gitu. Tapi kalau kalian yang bukan ini artinya, kalau bukan di usia yang ini ya, berarti 41 ke 42 kalian naik tingkat, naik level. Atau trust yang kalian bangun ini semakin meningkat gitu ya, semakin naik tinggi. Nih, bangunan 2, bangunan tinggi megah di sini. Transform and guidance is golden. Ya, kalau orang tepat dalam hidup kita itu pasti akan membawakan perubahan-perubahan positif. Pasti akan bisa saling mengarahkan yang benar. Nih, kamu tanya lagi sama hidup kamu. Ya, power nomor 1. Coba selaraskan ke energi ini. Ya, oke, aku akan keluarin satu kartu lagi di sini untuk kalian. Ini akan menjadi kartu terakhir dalam bacaan ini, power nomor 1. Doa sebentar ya. Oke, power nomor 1. Yes, konfirmasi ya. In the near future, seperti yang aku tadi bilang, rodanya sudah bergerak cepat. Aku merasakan ada energi yang cepat, dan di sini ada dalam waktu dekat. Konfirmasi total dari yang ya dari semesta untuk kamu. Ya, power nomor 1. Ini udah dikonfirmasi total. Oke, power nomor 1. Ya, kamu harus paham dan ngerti worth it apa enggak. Ya, begitu kamu sudah ngerti sama itu, kamu sudah belajar, mungkin kamu akhirnya sudah bentuk boundaries atau batasan dengan orang-orang yang kamu rasa tidak worth it atau tidak selaras, dengan cepat semesta akan mempertemukan kamu dengan sosok ini. Karena kamu udah lebih bisa hargain diri kamu sendiri. Ya, seseorang yang belum bertemu dengan jodoh, kamu seperti ini, kamu fix akan ketemu jodoh kamu, karena kamu jodoh itu ketemu ketika kita udah ngerti, kita udah siap. Ya, power nomor 1. Itu aja sih petunjuknya. Ya, ada energi takdirnya kenceng nih, energi soulmate, soul family itu kan sudah tertulis ya untuk kamu. Makanya nih kayak kita ngebahasnya buku-buku kehidupan kamu gitu. Aku tuh ngeliatnya ya, kamu jiwamu nulis di buku itu sebenarnya udah ada tulisannya tapi burem gitu ya. Sama dia ditebelin lagi pakai pena gitu lah, pakai tinta. Nah, gitu. Tapi ya ini maksudnya apa? Ceritanya sudah ada di buku kehidupan kamu, kan ceritanya udah dibikin tuh gitu ya. Tinggal goresan pena ini sesuai nggak dengan si
huruf-huruf yang pudar tadi. Jatuhnya selaras apa enggak? Ya, gitu. Semoga cukup bisa dipahami analoginya ya, Pak nomor 1. Iya, itu pesannya untuk kamu. Ya, sampai di sini aja. Oh ya, ada beberapa, lupa. Ada beberapa energi zodiak yang hadir di sini. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk tambahan untuk kamu. Mungkin sosoknya, mungkin kamu atau kalian ya, atau gimana, atau siapapun soul family atau soulmate ini. Pak nomor 1, kita lihat ya. Ada Cancer, energinya gede. Di sini Virgo, Taurus, Capricorn, ya, sama fixed signs. Berarti ada Leo, Aquarius, dan Scorpio. Untuk power nomor 1 itu zodiaknya cukup ada beberapa di situ. Jangan terlalu terpatok sama ini. Ya, ini bisa dia, bisa kamu atau kalian. Oke. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Mungkin dia punya ini kan bacaan orang banyak ya, dominannya sih itu energinya. Jangan terlalu terpatok, oke? Sama nomor-nomor. Tadi ada 41, 42 mungkin bisa menjadi petunjuk. Ya, ada angka 1, 2, 4, 5, dan 6. Ya, 1, 2, 4, 5, 6 ini bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Entah apa itu, bisa jadi tanggalnya, bulannya, mungkin umurnya. Ya. Gitu, atau berapa hari dari sekarang misalkan ya, seperti itu. Ya, berapa hari, timeline, berapa hari, berapa minggu gitu-gitu sih. Aku nggak ngeliat ini sampai hitungan bulan-bulanan sih. Ini energinya deket sih, berapa hari, berapa minggu lah. Oke. Power nomor 1. Ya, sampai di sini aja. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika akan terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mengetik apapun situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing, aku juga ada sesi spiritual coaching dan tarot coaching. Silahkan yang tertarik ya, bisa kontak di nomor WA yang sudah aku cantumkan kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasa aku langsung kirimkan katalognya untuk personal reading atau apapun jasa yang ada di situ, untuk kalian bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya. Dan apapun yang ada di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pak nomor 1, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh ya. Setelah setiap reading, untuk segala semua dilancarkan untuk kamu, diberikan yang terbaik, sehat selalu, semakin sukses dan bahagia lagi. Pak nomor 1, dan semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day, bye-bye, see you. Halo Pak nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini, ya, ini judulnya adalah cerita saat ini dalam buku kehidupan kamu. Ya, ini sifatnya timeless, kapanpun kamu ketemu readingan ini pesannya untuk kamu saat ini. Pak nomor 2, oke, kita langsung lihat aja ya, kartu yang kamu pilih ini apa. Pak nomor 2, kamu pilih Flying High. Ada burung terbang di tinggi nih. Ya, Flying High. Pak nomor 2. Ya, kalau ke gambar saat ini jiwa kamu sedang menulis gitu ya, dalam sebuah lembaran dalam buku kehidupan kamu. Kamu kayaknya siap untuk naik deh, Pak nomor 2 ya. Pak nomor 2 ini yang aku lihat pencapaian. Ya, pencapaian apapun ini, pencapaian sukses, apapun yang kamu ingin capai lah basically. Ya, aku ngerasa kamu kayaknya udah siap untuk naik ke sana. Ada energi kemenangan yang sangat besar untuk Paul nomor 2 yang aku lihat. Ya, berarti ini orang-orang yang mungkin udah banyak, ya kalau mau dibilang lulus ujian-ujian kehidupan gitu ya. Berhasil mungkin menyembuhkan karma-karmanya dan lain-lain gitu ya. Ya, seperti kalian sudah banyak membebaskan diri kamu dari karma-karma yang mungkin kemarin belum selesai. Ketika kamu beresin itu, kamu terbang deh. Yang tadinya hidup kamu kekunci di ibaratnya kalau karena ini burung ya gambarannya, jadi kayak kamu kekunci di sarang burung gitu ya, kandangnya gitu. Tiba-tiba kamu lepas dan kamu terbang tinggi gitu. Dan dari atas kamu ngerasa kayak aku bisa ngelakuin apapun yang aku rasa aku ingin capai. Keyakinan kamu tuh udah besar banget sama diri kamu untuk mencapai apa yang kamu capai. Pak nomor 2, apa yang kamu mau capai. Ya, dan cerita ini, tulisan ini seperti menggambarkan cerita jalan
apa ya, cerita kamu ada di dalam jalan menuju sebuah pencapaian sukses. Ya, tapi ini konteksnya lebih ke pencapaian ya, bukan sukses karena em, tiba-tiba ketiban durian runtuh gitu, bukan. Ya ini kamu yang menjalani sukses ini sendiri. Berarti ini bisa ngomongin tentang pekerjaan, karir beberapa dari kamu, bisnis ya, usaha yang kamu mungkin lagi jalanin. Ini siap naik sih Pak nomor 2 ya, gitu. Ya mungkin kemarin si burungnya ini kayak naik, kamu tau gak sih kayak mainan yang nggak tahu, mungkin kalau kadang suka ngelihat yang dia kayak burung yang terbang, terus kalau dia suaranya tinggi dia naiknya lebih tinggi, terus dia naik turun ngelewatin kayak ini ya, obstacle-obstacle-nya gitu. Nah itu kayak gitu, tapi kamu konsisten sekarang udah nggak naik turun lagi nih, kamu konsisten siap untuk terbang di level yang udah tinggi. Ya berarti mindset kamu udah jauh berkembang, spiritual mental kamu udah jauh lebih tinggi levelnya, ibaratnya seperti itu ya. Ya semua kan atas upaya kamu sendiri loh, Pal nomor 2. Ini pencapaian yang terjadi karena kamu, bukan karena siapapun dalam hidup kamu. Ini your achievement, personal achievement kamu secara pribadi, pencapaian. Siaplah terbang, Pal nomor 2, jangan ragu lagi. Ya, kamu bisa terbang setinggi-tingginya. Jangan ragukan kapasitas kamu. Jangan melimitasi apa yang ingin kamu capai. Misalkan ya, saya pengen misalkan membawa hidup aku ke arah suatu titik tertentu. Terus mungkin dengan pikiran kita, dengan logika kita, nggak usah tinggi-tinggi lah, gue mimpi sampai di sini aja. Lah padahal di atas langit masih ada langit lagi gitu. Ya cita-citalah setinggi-tingginya. Nanti seberapa kamu terbang paling tinggi, ya disitulah kamu akan bisa mencapai potensi terbaik kamu. Nggak usah dihalang-halangin mimpi mah boleh tinggi ya, gitu. Yang nggak boleh tinggi hati ya, jangan tinggi hati, jangan sombong maksudnya. Ya cita-cita mah boleh setinggi-tingginya. Nanti ketika kamu membawa diri kamu naik ke sana, sampai di mana, ya udah ya berarti disitulah kamu layak menerimanya sampai situ dulu. Gitu. Jangan kayak kita malah jadinya ngeblok manifestasi kita yang seharusnya, misalkan maaf, ini kita ngomongin gampang deh, contohnya pakai duit gitu ya. Udahlah 5 juta aja cukup lah. Lo padahal kamu bisa 50 juta, kenapa enggak? Ya kamu malah jadi nutup rezeki kamu sendiri. Ibaratnya kayak gitu Pak nomor 2. Jadi mimpi setinggi-tingginya nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Sebutlah tuh nominal berapa kalau memang ini masalahnya uang misalkan ya, seperti itu. Nggak apa-apa, bukan kita halu, tapi kita membawa diri kita dalam keyakinan kalau kita bisa terbang tinggi. Kenapa? Kalau burung ini nggak punya keyakinan dia bisa terbang setinggi ini, dia terbangnya cuma akan sederetan sama pohon aja gitu ya. Karena dia takut naik ke atas. Jangan takut naik ke atas. Kamu layak ada di atas sana, Pak nomor 2. Kenapa enggak? Ya, segala bentuk perjuangan kamu sampai saat ini, aku ngerti banget nih Pak nomor 2, energi-energi orang yang yang udah ngerti ya asam garam hidup, udah berjuang, udah fighting buat ini itu, sampai di titik akhirnya kalian ngerti situasi-situasi, hal-hal apa, orang-orang seperti apa yang menghalangi potensi saya untuk bisa terbang tinggi ini. Ketika kamu udah ngerti itu, kamu gunting deh nih tali-tali yang menjerat kamu dan kamu terbang tinggi. Pencapaian ini ya, karir, sukses, seperti aku bilang beberapa dekade ada yang pencapaian ketemu sama pasangan jodoh mungkin ya, itu kan satu pencapaian juga karena nggak semua orang bisa ketemu, maksudnya akhirnya bisa ketemu ya, karena kan kalau karma menghalangi biasanya pertemuan dengan jodoh ya jadi sulit gitu ya, gitu sampai kamu ngerti. Makanya jodoh itu adalah sesuatu yang sangat spiritual kalau menurut aku ya. Kalau jodoh yang bener-bener ya, jodoh yang bukan sekedar cuman ketemu, nikah, punya anak, belum tentu jodoh, tapi literally yang memang bener-bener jodoh batin itu ya orang-orang yang siap menerimanya. Sorry aku nyalain lampu ya, nah biar terang. Ya jadi Pak nomor 2 itu yang aku lihat sih di sini. Terbanglah tinggi, oke? Kalian tuh calon orang-orang berhasil kalau belum ya. Mungkin kalau kalian sudah ngerasa diri kalian udah cukup lumayan berhasil, seperti aku bilang, kalian bisa jauh lebih besar potensinya. Jangan takut untuk berkembang dan ekspansi, Pal nomor 2 ya. Kalau kalian sudah merasa diri kalian sudah lumayan oke nih saat ini, jangan terjebak di zona nyaman. Ya
apa ya, maksud aku terjebak di zona nyaman ini dalam artian biasanya kalau kamu kelamaan di situ, kamu nggak mau berkembang bertumbuh, biasanya yang kamu jalanin sekarang malah malah di malah jadi ditutup-tutup sama semesta supaya kamu sadar untuk melek untuk kayak oke, aku memang harus udah saatnya loncat ke sana, aku harus berkembang ke sana seperti itu. Ya, ada nih beberapa dari kamu yang kayak gitu. Ya ngerasa udahlah di sini-sini aja lah gitu ya. Padahal sebenarnya bukan gimana-gimana, bukan berarti kita nggak bersyukur sama apa yang ada, apa nomor dua, tidak. Tapi manusia itu secara hakikatnya selalu berkembang bertumbuh. Ya, gitu. Kita tinggi badan mungkin ada di umur sekian kita nggak nambah lagi ya. Gitu, tapi mental, spiritual, kekuatan itu selalu berkembang. Ya sama nih kayak tanaman ini, nggak mungkin dia stop numbuh. Ya, dia gugurin daunnya, dia tumbuhin lagi daun baru. Hidup itu adalah proses evolusi yang selalu bekerja gitu. Kita nggak bisa stop evolusi itu. Nah, tinggal kita gimana pinter-pinternya kita untuk ngerti evolusi yang seperti apa, yang baik dan ke arah yang seperti apa, itu yang tepat untuk kita. Ya, intinya kamu nggak bisa cuman stay di satu tempat aja. Sementara boleh, tapi kalau udah kelamaan semesta biasanya akan udah mulai utak-utik nih hidup kamu nih, biar kamu ayo maju gitu ya. Itu karena kamu yang terbang di sini bisa sampai sini. Oke, power nomor 2. Kita masuk di, ya soalnya aku ngerasa banyak dari kalian yang kayak enggak lah aku belum siap, enggak lah aku enggak belum apa ya, aku enggak pede atau apa gitu-gitu ya. Nomor 2 itu penghalang maju banget sih. Kamu jalanin dulu, baru dari situ kamu asah seiring berjalan. Karena tanpa asahan sering berjalan, kamu nggak akan tahu persis yang kamu harus benerin tuh apa, yang kamu harus perbaiki lagi tuh apa. Ya, gitu. Asumsi-asumsi yang kita pikirin dari sekarang mungkin belum tentu itu akan kejadian ke depannya. Bisa jadi yang kejadian akan something yang benar-benar totally berbeda. Lagi-lagi kita nggak akan tahu itu sampai kita jalan dulu. Oke? Nomor 2. Oke, aku doa sebentar. Oke, apa nomor 2? Kita lihat ya dari kartu-kartunya gimana nih. Nomor 2. Oke. Oke, aku nggak baca kartu kebalik ya. Ya, kalau general reading aku lebih suka nggak baca kartu kebalik, karena kalau mau artinya memang kebalik nanti aku bisa nangkep sendiri pesannya. Tapi kalau personal reading baru aku masih baca kebalik ya. Mungkin kalian yang personal reading sama aku mungkin tahu, karena itu lebih deep, lebih personal ya. Oke, yes, kita lihat ya di sini. Iya, sekarang aku ngerti sih kenapa kamu nggak yang tadi loh, konsep yang dimana aku bilang ya kamu evolusi itu terus berjalan, kamu nggak mungkin stuck. Yang jagain kamu ibaratnya kita punya guides, pendamping gitu ya, juga nggak mau kamu di situ-situ aja. Ya tugas dia jadi gagal nih, gitu. Kalau kalian percaya kalian ada yang ngarahin ya, gitu. Ya ini hadirlah dia nih kartu pertama kamu. Nomor 1. Ya, beberapa dari kamu, aku sangat paham sekali energinya seperti ini. Kenapa? Ini mungkin adalah karma yang terbawa dari past life beberapa dari kamu. Pile nomor 2, Death. Di sini aku ngeliatnya lebih ke past life energy karena di sini ada angelnya. Ya, angel sama angel of death, dua-duanya malaikat, tapi ya ini malaikat pencabut nyawa ibaratnya gitu ya. Ini bukan sesuatu kartu yang menyeramkan atau gimana, bukan, tapi ini simbol aja. Ngomongin dimana kalau kamu mungkin di kehidupan masa lampau kamu, kalau kamu percaya dengan reinkarnasi, mungkin di kehidupan itu kamu nggak bisa mencapai potensi tertinggi kamu. Sekarang ceritanya ngulang lagi. Sekarang kamu di push lagi, diuji lagi di kehidupan kamu saat ini. Kamu bisa mencapai itu apa enggak? Apa kamu cuma mau ngulangin siklus yang sama? Biasanya kalau kita ada di pengulangan siklus yang sama, hidup rasanya akan seperti nggak mulus. Ya, seperti itu. Iya.
Wah, ini ada ada ini ya gambaran masuk nih Paul nomor 2. Ini aku contohin ya. Aku tidak bilang kamu seperti ini, mungkin beberapa dari kamu ada yang seperti ini. Di kehidupan masa lampau kamu bergantung sama satu sosok untuk ngidupin kamu, untuk ngurusin kamu, ya, apapun itu. Entah itu dari segi uang, apapun, dan lain-lain. Kamu seperti tidak berdaya. Di kehidupan ini, karma ini seperti ada lagi, ya, kalau kamu ibaratnya punya potensi untuk berkembang sukses sendiri. Bukan berarti kamu nggak boleh punya pasangan yang sama-sama sukses sama kamu, boleh. Ya, gitu. Tapi tentunya kan keberhasilan ini bentuknya berbeda-beda ya. Tapi kamu tidak menggantungkan lagi diri kamu ke sosok lain. Sosok yang kamu rasa lebih kuat dari kamu. Ketika ada apa-apa dengan nih, kalau yang dulu ya, tiba-tiba dia, maaf banget, dia die nih di sini ya, gitu, meninggoy, tahun nomor 2. Terus kamu jadi sendiri, kamu kehilangan, kamu seperti nggak berdaya, hidup kamu mau dibawa kemana, aku nggak bisa menghasilkan uang, aku nggak punya keterampilan, dan lain-lain misalkan seperti itu. Padahal sebenarnya kamu jauh lebih mampu dari itu. Ini lebih ke mindset nih, power nomor 2, ini contoh ya. Bagi kalian yang di kehidupan ini sudah menjadi seseorang yang berjuang untuk rezeki kamu, berarti itu sudah oke. Mau kalian perempuan atau laki-laki, sama aja. Ya, karena ya ada aja laki-laki di luar sana yang juga mengandalkan pasangannya untuk itu, ada juga ya zaman sekarang, apalagi nggak cuma perempuan doang. Ya nggak usah disebut lah ininya, labelnya apa, kalian tahu sendiri ya. Mau nomor 2 ya. Jadi di kehidupan saat ini kamu harus menemukan potensi ini. You need to fly higher. Kamu harus terbang lebih tinggi. Karena potensi kamu itu sampai di titik bisa membawa perubahan ke kehidupan orang-orang lain. Karma kamu untuk akhirnya menjadi saluran manfaat untuk orang-orang jadi terpending. Kehidupan masa lampau kamu nggak bisa. Kamu nggak berdaya untuk ke sana. Di kehidupan saat ini, kamu punya strong, kamu punya kekuatan, rezeki kamu oke. Lagi-lagi ya, bukan berarti kita punya pasangan itu nggak bisa saling berbagi. Bisa, tapi kamu tidak mengandalkan sepenuhnya dia. Tidak bergantung sepenuhnya sama orang siapapun. Ya, ibaratnya tuh kalau Tuhan ambil tuh nyawanya dia saat ini, kamu masih utuh, kamu masih tetap bisa survive, kamu masih tetap bisa mencapai pencapaian apa yang kamu ingin jalanin gitu. Jadi pasangan yang tepat untuk kamu, karena ini ada energi pasangan juga ya, adalah seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu berkembang sampai sana. Dia pun juga berkembang. Ya, bukan nyuruh-nyuruh kamu berkembang, tapi dia udah lu aja sana yang kerja gitu, ya nggak gitu. Itu ngaco. Ya, gitu. Tingkat suksesnya nggak harus sama. Misalkan ya, maaf, ini agak sedikit sensitif karena kita ada ngomongin tentang masalah uang ya, poin nomor 2. Kayak misalkan suami kamu berpenghasilan berapa, terus kamu berpenghasilan berapa, nggak usah dibandingkan di situ. Yang penting kamu tuh ada, gitu. Ya ini contoh aja ya. Dan aku rasa pasangan kamu juga nggak expect kamu harus bisa sampai ke sana. Kalau misalkan dia lebih tinggi dari kamu. Kalau kamu yang lebih tinggi dari dia, ya mungkin the same thing. Kontribusi banyak dalam hal-hal yang berbeda-beda kok. Contoh dalam kehidupan rumah tangga. Ya, mungkin ini konsep ya pada umumnya. Istri yang mungkin lebih ngurusin rumah. Suami yang lebih di luar rumah, pulang bawa rezeki. Seperti itu kan konsep umum di society atau masyarakat. Tapi sebenarnya aku bilangin aja ya, yang seimbang itu adalah ketika dua-duanya melakukan hal yang sama, tetapi porsiannya saling menyeimbangi. Ya, seperti aku bilang, mungkin istri, ya, suami mungkin lebih bekerja keras, dia membawa uang yang lebih banyak. Istri mungkin lebih banyak ngurus rumah, misalkan ngurus anak dibanding suaminya.
Tapi istri tetap ada, narik rezekinya juga. Suami juga nggak semata-mata semuanya pekerjaan rumah suruh istrinya yang lakuin. Dia juga kadang-kadang bantuin istrinya kalau istri kelihatan capek. Dia mungkin ada energi ekstra, sekedar cuci piring deh, misalkan. Kalau lagi nggak ada pembantu, misalkan. Nggak semua orang kan punya ART. Ngurus anak sesekali. Ikut juga gitu ya, sama-sama kontribusi. Nggak ada yang kayak ini murni, oh kalau misalkan suami ya tugasnya murni A, istri tugasnya murni B. Nggak ada. A dan B ini saling bercampur, saling menolong gitu loh, seperti itu. Si B nggak bergantung sepenuhnya sama A nggak bergantung sepenuhnya sama B. Ya, gitu. Ibarat maaf kata, kalau A sakit, B bisa ngisi. Kalau B sakit, A bisa ngisi, kayak gitu. Nomor 2. Ya, itu konteks hubungan yang kamu akan temukan di kehidupan saat ini. Kamu sedang diarahkan ke sana. Ini ada di cerita kamu, di buku kehidupan kamu saat ini. Nomor 2, karena ini karma past life ternyata. Codependency, kamu punya karma ini. Nomor 2. Kamu punya jika kamu benar-benar bisa melihat potensi kamu sebenar-benarnya dalam kehidupan ini dan kamu kasih diri kamu kesempatan untuk naik ke sana, aku yakin semua akan jauh lebih baik untuk kamu. Secara stabilitas, secara hubungan pasangan, semua. Ya, seperti aku bilang, kalau suami kita sakit parah misalkan, ada kondisi-kondisi seperti itu, kadang dia nggak bisa kerja, akhirnya harus kehilangan pekerjaannya, bisa nggak cover sementara. Istri juga sama, misalkan dia sakit parah, rumah jadi nggak keurus, cover sementara. Nggak mungkin dong dia, yaudah biarin aja lah, anak gue terlantar, kan nggak mungkin, gitu. Ya, gitu. Atau biarinlah rumah berantakan, piring nggak dicuci ditumpuk seminggu misalkan, kan nggak make sense. Ya, carilah keseimbangan ini, kamu nemu ini, kamu siap untuk naik. Ya, kalau ini tidak ada balance di sini, kamu akan susah untuk naik, menemukan ini. Kalau kalian saat ini masih nggak tahu potensi kamu tuh kemana, coba gali. Jangan dibiarin. Ya, karena suatu saat semesta akan, kalau dia udah nge-push supaya karma kamu beres, pasti akan ada aja kejadian yang akan bikin kamu mau nggak mau harus utuh. Ya, gitu. Nih, kamu harus sangat mampu untuk bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri, bisa berdiri berdampingan, bisa. Nomor 2, itu karma kamu. Oke? Ya, ini flying high, kamu udah siap untuk maju ini. Beberapa dari kamu yang udah paham sama ini dan kamu punya kepercayaan diri, yang tadi aku bilang si burung ini harus percaya dirinya, dia bisa terbang segitu ya. Dia harus pede ketika kamu ngejalanin. Misalkan kalian tiba-tiba bikin usaha atau apa dengan membawa energi yang sudah paham dan yakin. Cepet loh ini jalannya. Ya, Knight of Swords. Hitungan hari, hitungan minggu, perkembangannya udah jauh, udah kelihatan banget. Karena kamu udah mateng. Ya, nomor 2. Jangan ragu untuk maju. Kalian itu orang-orang yang bisa jadi saluran kebaikan, saluran manfaat, rezeki untuk banyak orang. Nomor 2, kenapa enggak? Dan kalau kamu sama pasangan ya sama-samalah jadi saluran itu. Saluran cinta, saluran kedamaian, ya, rezeki, kelimpahan apapun. Oke? Inspirasi mungkin untuk orang-orang juga. Karena kamu ada di atas. Semakin kamu naik tinggi, orang-orang akan melihat kamu di atas. Wah, ada pile nomor 2 lagi terbang tinggi di atas. Saya pengen bisa jadi kayak dia. Disitulah kamu akhirnya bisa membawa manfaat. Di kehidupan lama kamu belum nyampe ke sana. Makanya di sini kamu lagi diuji, lagi ujian hidup kamu tuh untuk ini. Nomor 2. Ya, jadi kalau kamu sekarang paham kenapa kamu diuji dalam kehidupan, mungkin untuk membawa kamu sampai paham sampai titik ini. Tapi kalau aku ngelihat dari, kembali lagi ke judul bacaannya ya, kan judul bacaannya cerita saat ini dalam buku kehidupan kamu, ya ini yang sedang mau termanifestasikan. Ibaratnya buku hidup kamu kan udah ditulis tuh ya, udah ada huruf-hurufnya di dalam lembaran-lembarannya, cuman dia pudar, hampir nggak kelihatan. Nah, jiwa kamu tuh nulis, ibaratnya cuma nebelin aja tuh huruf-hurufnya pakai pena, pakai tinta, untuk
Ya udah, ini berarti memang ceritanya ke sana. Nah, sekarang gimana nih? Tintanya mau sama, hurufnya mau sama, apa dia mau beda-beda jadi berantakan gitu. Semoga cukup bisa dipahami ya analoginya. Agak abstrak, aku agak susah jelasin ya, cuman ya itu. Ya intinya kembali ke sini lagi. Ya, kita lihat di kartu-kartu berikutnya untuk pile nomor 2. Berdoa sebentar. Pile nomor 2 kita lihat ya. Aku cuma ambil 2 kartu, tadi udah keluar 1. Dia mental keluar kamera, 1 lagi. Oke. Udah jelas banget. Create. Ya, kalian adalah orang-orang atau jiwa-jiwa yang mempunyai karma untuk berkreasi. Nggak bisa diem-diem baik, nggak bisa diem-diem terima dari orang. Mungkin sementara bisa, tapi tidak akan selamanya. Kalau kamu bisa punya sesuatu yang kalian karyakan, kalian ciptakan, itu akan terus berlanjut sampai akhir hayat kamu. Kamu nggak akan kehilangan ini. Ya, gitu. Ini yang kamu lagi lagi dipanggil-panggil untuk ini. Yang jagain kamu nih, kartu pertama kamu nih, si malaikat ini sedang mengarahkan kamu ke sini. Karena apa yang kamu akan ciptakan ini, efek yang akan luar biasa. Bukan hanya untuk diri kamu, bukan hanya untuk kamu sekeluarga. Could be banyak bunga-bunga yang tumbuh di sekitaran kamu ini. Ketika wanita ini bermain biola di tengah-tengah padang bunga ini, malam-malam kan ini kan, yang tadinya gelap tiba-tiba bunganya nyala semua, tek 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 tek. Kamu membawa cahaya untuk kehidupan orang-orang, pile nomor 2. Makanya kamu harus sukses. Ya. Bisa, pile nomor 2, oke? Ask for help. Kalau kamu bingung atau apa, jangan malu untuk minta tolong, bertanya, belajar. Apa kek, ikut kelas atau apa, ya yang semampunya kamu, ya seperti itu. Banyak dari orang yang lagi begini, ini kan proses spiritual ya. Mungkin dia nanya juga ke orang yang bisa, mungkin dia nanya tarot reader, nggak masalah. Itu kan kita mencari ini ya, petunjuk lagi, ask for help. Enggak juga nggak apa-apa. Ini contoh aja ya, aku bukannya bilang harus ke tarot reader, enggak. Mungkin untuk kamu lagi baca-baca mungkin di online, di YouTube atau apa ya, bacaan-bacaan mungkin sedang lagi dibantu dari pesan-pesannya. Coba perhatikan lagi. Ya, tapi di sini kamu specifically diminta untuk nanya, makanya tadi aku bilang. Bertanyalah, maka kamu akan diberikan jawabannya. Entah, terserah mau nanya siapa. Karena kayaknya kamu akan dibantu sama seseorang untuk menemukan jalan ini. Ya, gitu. Jadi, untuk kamu bisa berkreasi. Ya, pile nomor 2. Jadi ini seperti, ya ini yang sedang ditulis saat ini sih, yang aku lihat. Ya, gitu. Mau minta tolong sama pasangan sendiri, bisa. Beberapa dari kamu. Ya, kalau pasangan kamu adalah tipe yang menutup jalan kamu untuk ini, itu tanda tanya lagi di kamu. Atau kalian perlu diskusi lagi. Ya, pile nomor 2. Ask for help. Cobalah minta bantuan orang-orang terdekat dulu yang kamu bisa percayakan. Kalau itu kamu rasa belum cukup, silakan minta bantuan profesional. Oke? Atau belajar atau ikut apapun itu yang tadi aku bilang. Jangan takut untuk investasi ke diri sendiri untuk ini ya. Karena apa yang kamu akan ciptakan ini, suksesmu jauh berkali-kali lipat. Oke? Pile nomor 2. Oke. Kita lihat di satu kartu terakhir yang mau aku bukakan untuk pile nomor 2. Kita lihat ya. Sebentar. Oke, satu kartu untuk pile nomor 2. Cerita saat ini dalam buku kehidupanmu. Ada reconsider. Ya.
Reconsider artinya apa? Kamu diminta untuk analisa lagi kondisi kamu, situasi kamu. Dengan pesan-pesan yang ada barusan, selaras apa enggak. Kalau kamu rasa ada yang kayak menghalangimu, menarik kamu terus ke bawah, entah ini diri kamu sendiri, entah ini datang dari situasi atau keadaanmu, atau orang lain atau apapun, coba pertimbangkan ulang lagi pilihan jalan kamu. Power nomor 2. Ingat, karma kalau berulang lagi, biasanya efeknya akan lebih keras untuk kamu. Hidup malah jadi keras untuk kamu, bukannya jadi lembut. Oke? Power nomor 2. Oke. Itu aja pesannya. Oh, sorry, di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir ya untuk power nomor 2 aku sebutkan. Oke, ini bisa kamu, bisa orang yang akan membantu kamu, atau ya siapapun orang yang terlibat dalam situasi ini. Power nomor 2 kita ada air signs ya. Gemini, Libra, Aquarius. Virgo hadir di sini. Oh, udah banyak sih ya. Ya tadi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Scorpio, Sagittarius, ya, Cancer, Pisces, Taurus, Capricorn. Itu zodiak-zodiaknya. Ya, cukup banyak. Ya, jangan terlalu terpatok, ini petunjuk aja. Lalu ada beberapa angka penting untuk kamu di sini. 1, 2, 3. Nih, kalau kamu sering lihat angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, atau angka-angka yang berurutan deh, 2, 3, 4 atau apa, ini tanda kamu lagi di-push untuk naik level. Ya, naik tingkat. Gak bisa tuh di satu-satu aja, harus naik ke 2, harus naik ke 3, dan seterusnya. Jadi angel number atau cara yang jagain kamu, ngasih sinyal buat kamu tuh dari angka-angka yang berurutan. Power nomor 2, kalau kamu udah sering lihat itu, fix itu panggilan untuk kamu maju. Panggilan untuk kamu berkembang. Ya, kalau enggak, seperti aku bilang, kamu akan ngerasa hidup ini keras sama kamu. Ya, padahal bukan, itu karena jiwa kamu nyangkut. Ya, ibaratnya gimana sih, anak yang harusnya naik ke SMA, tapi dia maunya di SD terus. Wah, nggak bisa. Yang ada orang tuanya kan akan kayak ngedorong dia, gitu ya, untuk kamu harus sekolah lebih tinggi, misalkan gitu. Jadi ini sama, kita tuh kayak sekolah. Ya, gitu. Jadi 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aku juga ngeliat itu untuk kamu. Ya, ada angka 5, 6, dan 7 juga. Itu bisa apapun, bisa menjadi tanggal, bulan, bisa menjadi life path, bisa menjadi berapa hari atau berapa minggu lagi dari sekarang. Ya, bisa jadi timeline juga untuk kamu. Oke, itu aja petunjuknya, power nomor 2. Semoga bisa bermanfaat dan resonan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, like, subscribe, silahkan. Makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar ada, silahkan bagi yang kalau mau komen di kolom komentar, itu mungkin bisa membantu bagi siapapun yang membacanya. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, ada sesi spiritual coaching juga dan tarot coaching bagi kalian yang tertarik saja. Silahkan kontak di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, namanya Winsiling juga. Ya, kalau kalian mau tanya-tanya, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirim katalognya untuk personal reading dan lain-lain. Jika kamu bisa baca dulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan tentunya apapun yang ada di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya, pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Power nomor 2, terima kasih banget atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh ya, setelah reading, untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan, sehat selalu, semakin sukses dan bahagia lagi. Semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya, power nomor 2. Thank you so much. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you. Halo, power nomor 3 bagi kalian yang memilih kartu ini. Ini akan menjadi bacaan kamu, judulnya Cerita Saat Ini dalam Buku Kehidupan Kamu. Ya, ini akan menjadi timeless reading, silahkan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat. Jadi, kapanpun kalian ketemu sama video ini, bacaan ini ya pesannya untuk kamu saat ini. Oke, kita langsung lihat power nomor 3, di balik kartu kamu ada apa. Oke, power nomor 3 ada treasure. Ya, ini sesuatu yang terpendam. Ini sesuatu yang ada sembunyi di balik layar selama ini.
sepertinya mau ada sesuatu yang terungkap atau terkuak atau keluar gitu ya, tapi konteksnya membawa hal-hal baik ya gitu. Ini kan ibaratnya si peti ini tadinya ketutup ya, kekunci nih, ada gemboknya, ada kuncinya nih gitu ya. Dia tenggelam, entah ditimbun di dalam tanah, entah ditimbun di bawah laut atau gimana, pokoknya yang tadinya nggak kelihatan tiba-tiba ketemu, dan ternyata pas dibuka isinya, nah seperti ini ya. Jadi ya ini cerita saat ini sih yang aku lihat ya. Beberapa dari kamu mungkin akan ketemu sesuatu yang nggak kalian duga-duga sih ya. Di sini konteksnya banyak, karena ini bacaan orang banyak jadi konteksnya macam-macam, tapi sebagian besar dari kamu ini rezeki tiba-tiba datang rezeki gitu ya. Entah ini dari hasil investasi yang tiba-tiba booming misalkan seperti itu, atau warisan beberapa dari kamu ya. Jadi kayak ada sesuatu hal besar yang kamu akan temukan yang akan membawa hal positif yang bisa membantu kamu dalam perjalanan kamu ke depannya. Pal nomor 3 itu simple sebenarnya ya. Ini bukanlah, kalau aku ngelihatnya ada beberapa dari kalian yang datang dari pal nomor 2 atau ketarik juga ke pal nomor 2. Aku kalau baca pal 1, 2, 3 aku bacanya urut gitu ya, dari 1, 2, terus 3 gitu ya. Nah sebenarnya ini sedikit bocoran ya. Maksudnya pal nomor 2 tuh mirip-mirip, tapi itu lebih kayak ke hasil usaha ya, maksudnya apa yang kalian upayakan gitu. Nah kalau ini lebih ke tentunya detailnya, kalau kalian mau lihat lengkap silahkan cek di pal nomor 2. Tapi pal nomor 3 ini khusus adalah hasil yang memang datang ke kamu karena ini hak rezeki kamu ya. Jadi mau gimana pun, mau belok kiri belok kanan, akan nemu ini gitu. Jadi ini seperti apa yang memang kamu berhak dapatkan atau layak dapatkan di kehidupan ini. Ini bukan sebuah hasil kerja keras atau hasil apa, tapi ini memang datang sendiri ya. Itu memang udah haknya lah kayak gitu ya. Ibaratnya, maaf kata nih, kayak sosok, kayak ibarat anak gitu ya. Anak yang gimana ya jelasin ya, anak yang lahir di keluarga berada gitu ya. Misalkan dia punya privilege ya kan, dia nggak minta, dia nggak nyari, dia nggak kerja keras untuk itu, tapi dia dapet dari orang tuanya. Nah itu seperti itu, anggaplah orang tua ini adalah Tuhan semesta alam ini, kamu anaknya. Jadi kayak ada semacam privilege di sini. Tapi biasanya orang-orang yang dapat seperti ini ya, misalkan kayak warisan atau apa dan lain-lain, ini biasanya adalah karma yang terbayar. Jadi mungkin kamu di kehidupan sebelumnya banyak berbagi sama orang lain ya, seperti itu, dan ini alam berbagi kembali ke kamu ya. Makanya ini seperti karma baik aja, bukan gimana-gimana ya. Tentunya sebagaimana kamu mau memakai ini, kembali lagi ke masing-masing ya. Kalau saran aku, pakailah untuk hal-hal baik. Buat kamu boleh, buat orang-orang yang kamu sayang boleh, tapi gabungkanlah ini juga dengan hal baik, karena ini bisa diambil lagi dari kamu kapanpun itu ya gitu. Banyak orang, maaf ya, ini kan kayak jatuhnya kayak menang lotre gitu ya, kayak menang togel gitu ya. Tapi sebenarnya ya ibaratnya gitu, seperti menang lotre tanpa kamu ikutan lotre, seperti menang judi tanpa kamu ikutan judi gitu ibaratnya ya. Ya jadi kayak hasil yang didapatkan karena ini pemberian alam, karena ini warisan mungkin leluhur kamu atau apapun itu, pergunakan sebijaksana mungkin. Biasanya kalau kita nggak bijaksana, ini akan cepet banget hilangnya dari kamu. Entah cepet habis atau kamu harus keluarin untuk apapun hal besar itu dan lain-lain. Ya, seberapa banyaknya ini akan bisa cepat habis kalau kita nggak pakainya bijaksana. Ya, waktu itu ada, maaf ya, ini sedikit cerita aja. Ya aku ada tahu lah seseorang gitu ya, dia dapat nih gitu ya, puluhan M ya, besar ya. Kalau orang mikir kayak, ampun uang saya puluhan M nggak habis-habis. Oh jangan salah ya, itu bisa sekejap juga. Kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu. Jadi kayak selama niatan kita
menerima dengan baik dan menyalurkannya dengan baik, kamu aman. Power nomor 3. Intinya jangan sia-siakan warisan ini, warisan alam, warisan leluhur ini untuk kamu. Entah ini datang dari mana. Ya ini tuh ada, ini sudah ada di jalan kamu. Di cerita hidup kamu tuh memang mau dapet ini, karena ini adalah karma baik kamu dari kehidupan masa lampau atau reinkarnasi kamu sebelumnya atau past life kamu. Ya ini cuman give and take aja. Maksudnya ini kamu sudah memberikan banyak situ, kamu menerima banyak di sini. Ya, aku juga yakin power nomor 3, kamu akhirnya bisa sampai ketemu kunci untuk membuka peti ini. Kamu sudah melewati banyak perkembangan spiritual kamu juga. Ya, power nomor 3. Itulah kenapa kamu siap menerima ini saat ini. Ya, mungkin bentar lagi nih beberapa dari kamu. Ini bisa hitungan hari, hitungan minggu dari kapan kamu nonton ini loh. Power nomor 3 energinya sangat dekat. Ya, jangan mengulangi siklus yang pernah ada. Kalau misalkan sebelum dalam hidup kamu pernah melewati seperti ini dan akhirnya buyar, belajar dari situ. Ya, beberapa dari kalian, kenapa kalian siap? Karena kalian memang pada dasarnya, mungkin bahkan di kehidupan ini pun ya, sekalipun kamu adalah orang yang suka banyak berbagi, berbuat baik sama orang. Ya, gitu. Ya kadang orang udah bilang, ih ngapain saya baik-baik sama orang? Orang juga gak ada yang baik sama saya. Tapi ternyata karma baik itu ada. Ya, gitu. Kebaikan boleh diberikan asal kamu pun juga bijaksana dalam memberikannya. Ya, jadi berbaik hati boleh, tapi bijaksana juga diikut sertakan. Kalau nggak bijaksana ya kamu malah kena karma diri sendirinya. Karena kamu ya jatuhnya mungkin menyakiti diri sendiri dalam proses tersebut. Ya mungkin kamu juga sudah banyak belajar tentang itu, power nomor 3. Ya apapun treasure ini, harta karun ini ada di depan kamu ini. Ini udah, aku rasa ini udah, selama ini kamu ibaratnya nih kalau ini di dalam dasar laut ya. Ini kan gambarannya biru ya, kayak laut gitu. Dan ini pasirnya ya. Gitu, jadi kayak selama ini kamu, perjalanan hidup kamu tuh menyelami laut terdalam kamu sendiri. Dan akhirnya kamu nemu ini di dalam diri. Pemberian ini. Ya akhirnya kamu siap. Dan kamu akhirnya bisa ngelihat itu. Ya jadi ya itu ya power nomor 3. Aku gak mau terlalu banyak lagi nanti muter-muter. Cuman di satu sisi beberapa dari kamu juga ini adalah penemuan bakat terpendam. Ya mungkin dibarengi bisa jadi. Atau kamu mau memakai ini untuk menyalurkan bakat terpendam kamu. Boleh. Ya, tapi kamu seperti menemukan hal-hal yang sebelumnya kamu nggak temukan dalam diri kamu. Ya entah, banyak dari kalian yang akhirnya ketemu makna kehidupan, ya misi jiwa. Makna sih itu nggak semua orang bisa punya kemampuannya untuk menemukan itu dalam hidup. Itu aja sangat berharga. Ya lebih berharga dari uang sebanyak apapun. Karena uang sebanyak apapun belum tentu membawa hati damai, hati tenang, hati bahagia. Tapi kalau kamu ketemu sama makna, kamu sudah pasti damai, bahagia, sejahtera. Ya, power nomor 3. Ini. Ya, di satu sisi aku juga ngerasa kamu dites nih sama semesta. Semesta ngasih kamu ini, dia pengen lihat kamu akan gimana. Makanya aku udah anti-wanti nih. Ya. Ingat segala pemberian Tuhan ke kita itu, kita dilihat juga bagaimana kita memakai pemberian tersebut. Ya, power nomor 3. Oke, ada ini. That's good. Kita lihat di kartu-kartunya. Berdoa sebentar ya. Nomor 3. Ya, kartu pertamanya udah langsung Queen of Pentacles. Ya udah, terima uang ya, terima rezeki. Ya udah, ini konfirmasi. Saya lihat lagi ya. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Ya, aku lebih suka sekarang kalau general reading bacanya nggak kebalik semua. Kalau personal reading baru aku baca kebalik, karena itu bacaan lebih deep ya, bacaan lebih personal, lebih khusus. Oke. Bentar, ini mental kesana, maaf. Four of Wands, oke. Ya udah, ini mah udah jelas banget. Ya, di Emperor.
Eight of Swords, Three of Pentacles. Oke. Ya, ini sangat clear pile nomor 3. Clear banget pesannya. Nanti bentar lagi aku jelasin, aku rapin dulu. Ya, jadi gini, ini konfirmasi. Ini seperti energi leluhur kamu nih di Emperor. Beberapa dari kamu ini bisa jadi bapak kamu sendiri nih. Kalau ini konteks masalah warisan ya, karena Emperor itu energi ayah, kepala rumah tangga. Ya. Someone yang memang punya power, someone yang memang punya kuasa atau kedudukan tertinggi, ya itu kan ibaratnya kalau di rumah ya bapak gitu kan. Ya nggak harus bapak sih, kadang di beberapa ya di rumah tangga tertentu ya, atau ya ada yang wanitanya yang dia jadi leadernya gitu ya. Tapi ya ini gambarnya Emperor, mau ini wanita mau pria, intinya ya Emperor ini kaisar ya gitu. Ya, ini aku udah lihat dengan Four of Wands ini tadi keluar. Ya, ini mau ini ngomongin tentang tanah, aset, rumah, apapun ini ada. Nomor 3. Ya. Four of Cups, ya ini sesuatu yang datang tiba-tiba. Ya, aku ngomong kayak gini, even nanti kamu mungkin udah dapat ancang-ancang ya, tapi pas ini kejadian kamu mungkin akan bener-bener di luar ekspektasi. Bagaimana ini akan berjalan, sebagaimana kamu terima, seberapa yang kamu terima, apa yang kamu dapatkan, ini semua masih surprise dari semesta. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya sudah tertahan dari agak lama, dari cukup lama lah aku ngeliatnya ya, karena di sini ada Eight of Swords. Ya, karena satu, sebenarnya kalau ada hal seperti ini yang jatuhnya terpending atau tertunda, nomor 1 itu penyebabnya karena kamu belum siap terima. Pile nomor 3. Seperti aku bilang, beberapa dari kamu dulu mungkin pernah dapat kayak rezeki besar gitu, tapi kamu salah gunakan misalkan. Atau kamu belum bijaksana menggunakannya, belum tahu, belum mengerti gitu ya. Ternyata dalam memakai uang, dalam menerima uang, itu semua ada ilmu spiritualnya. Ya, pile nomor 3. Because money is energy. Rezeki itu adalah energi. Hukum energi berlaku di uang. Kalau kamu bisa paham hukum energi, kamu akan sangat-sangat berbijaksana dalam masalah uang ya. Aku nggak mau bilang berhati-hati, tapi berbijaksana. Kalau berhati-hati tuh kayak orang ketakutan gitu ya. Tapi kalau berbijaksana, dia nggak takut, dia ngalir, tapi dia tahu dia harus apa. Orang yang bijaksana sama uang nggak akan pernah takut uang, nggak akan pernah takut nggak punya uang juga. Karena dia tahu rezeki itu akan ngalir untuk dia. Beberapa dari kamu mungkin udah kena situasi hal-hal seperti itu, dimana sampai akhirnya sampai di titik dimana kamu misalkan kelihatan yang nggak punya uang, kamu udah tenang-tenang baik aja. Yang mungkin orang lain kalau di posisi kamu bisa panik. Dan kamu merespon dengan energi secure nih, Queen of Pentacles. Ibarat kayak pohon yang kuat, mau ketiup angin badai, dia tetap bisa berdiri dengan indah di sini. Ini kamu, ini gambaran kamu. Di bawah pohon ini ada gambaran orang meditasi ini. Ya beberapa dari kamu nih, kamu berkembang secara spiritual. Sehingga ketika rezeki ini pintunya sudah kebuka lagi untuk kesekian kali untuk kamu di sini. Beberapa dari kamu ada yang bener-bener seperti hidupnya, maaf ya, di sini dengan Eight of Swords, terkurung sama karma ini. Entah kerjaan kamu nggak dapet, kamu mandek, atau kamu stuck, kamu seperti berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun seperti nyangkut nggak bisa berkembang gitu ya. Because you are learning. Sebelum kamu terima ini, kamu harus belajar dulu. Di sini gambaran kerjasama yang diajak sama semesta, oleh semesta untuk kamu. Ini undangan untuk kamu, pile nomor 3. Kalau memang kamu sudah saatnya siap menerima ini, bekerja samalah. Yuk kita kerjasama, yuk kita ketemu di tengah. Kamu pegang gemboknya, saya pegang kuncinya. Nih, gitu. Yang artinya kamu selama ini belajar untuk ketemu di tengah sama semesta. Yang artinya kamu mungkin belajar dalam hidup untuk tidak memaksakan keinginan kamu. Untuk tidak selalu menuruti kemauan ego.
untuk tidak selalu ingin mengontrol orang lain, atau perasaan orang lain, atau mungkin apapun itu. Kamu orang yang tadinya keras, menjadi mudah dibentuk. Paul nomor 3. Dan itu tanda-tanda seseorang siap menerima sesuatu yang besar. Aku menangkap energi di sini, di mana kamu sudah siap ketemu di tengah. Energi kamu sudah lebih lembut, sehingga kamu jauh lebih bisa mengalir saat ini. Mengalir bukan berarti tidak ada usaha ya. Tapi kamu berserah, kamu udah lebih tinggi. Kamu mau tahu ilmu rezeki, yaitu salah satunya. Kamu udah checklist nih beberapa yang aku lihat. Sebentar lagi kamu udah ready untuk nerima ini. Kalau belum, beberapa dari kamu mungkin ada yang udah dapat berita-berita tentang ini. Berita yang datang tiba-tiba. Kamu harus kemana, kamu harus tanda tangan apa, kamu harus ini, kamu harus itu, dan seterusnya. Ya, Paul 3. Udah, ini warisan leluhurmu ini ya. Nih leluhurmu ada di sini. Tapi ya karena ada karma past life juga kamu beresin. Beberapa dari kamu, ya itu ya tadi, ini kan energi perayaan ya, seperti ada energi keceriaan dari sini gitu ya. Mendapatkan rezeki ya tentunya seneng. Tapi selalu ingat kebijaksanaan yang tadi. Jangan lupa napak, lupa daratan. Begitu kita lupa sama itu, entah apa yang akan terjadi ke kamu. Nomor 3. Ya, selalu ingat untuk tetap rendah hati. Kalau udah pemberian kayak gini, itu energi karmiknya kenceng banget. Sekali kamu ngaco gitu ya, Paul nomor 3, kamu pakai buat foya-foya, kamu pakai buat hal-hal yang maaf kata haram gitu ya, misalkan, ya udah siap-siap terima yang balik ke kamu, muter ke kamu juga kenceng tamparannya. Ya, gitu. Oke, rezeki besar. Paul nomor 3, congratulations. Lihat. Oke, kita lihat ya di kartu-kartu berikutnya. Ya, Queen of Pentacles ini udah ya receive kamu, energi kesiapan kamu untuk menerima. Ini kan kayak si perempuan yang menerima rezekinya tuh, dan dia ada di tahtanya. Ya, oke, kita lihat ya, Paul nomor 3. Doa sebentar. Kita lihat ya, Paul nomor 3, petunjuk tambahan lagi untuk kamu. Oke. Aduh, sorry, gak ada kuku, maaf. Nih, kamu tahu apa yang akhirnya bisa memanifest ini dalam hidup, masuk ke dalam hidup kamu? Kesadaran kamu atas rasa syukurmu, kesadaranmu atas rasa berserahmu. Dalam kondisi apapun, ada dan tidak ada, baik ataupun buruk, susah ataupun senang, kamu tetap begini. Paul 3. Dalam setiap doamu, dalam setiap ketulusan hati kamu seperti bunga yang bertumbuh mekar seperti ini. Dan di dalam mekarnya kamu dijaga dan dilindungi alam semesta ini. Ya, dan matahari yang besar di belakang melambangkan pemberian besar ke kamu, datang ke kamu. Ini bisa jadi jawaban dari doa-doamu selama ini. Wish come true beberapa dari kamu. Harapan terkabulkan. Ya. Kamu sudah belajar bisa mengucap syukur di saat-saat, bukan hanya ketika kamu dapat hal baik, tetapi di saat kamu dapat challenge dalam hidup, kamu juga mensyukuri itu semua. Terima kasihmu kepada Tuhan semesta tanpa henti, Paul nomor 3.
Lihatlah apa yang kamu dapat di sini. Take stock of your achievements. Mungkin secara kehidupan, pencapaian-pencapaian yang bisa dilihat secara material, ya, atau fisik, atau yang kelihatan orang-orang, mungkin belum sampai di titik yang gimana-gimana. Tapi pencapaian kamu secara spiritual luar biasa, Pak, nomor 3. Karena kalau kamu nggak akan bisa ngebuka ini. Kunci ini nggak akan ada untuk kamu. Nggak akan dikasih. Tapi kalau dikasih, kamu bisa buka ini. Udah. Beberapa dari kamu mungkin akan mimpi duluan nih. Sebelum ini terjadi. Ya, di sini ada seperti 2 burung. Maaf, aku nggak tahu jenis burungnya. Parkit? Aku nggak tahu ya. Jangan. Maaf, cuman ya intinya ada 2 burung di sini, dia bertengger bareng-bareng ya. Sebagian besar dari kamu, upaya untuk berkembang dan bertumbuh secara spiritual mungkin dijalani bersama-sama pasangan. Di satu sisi, mungkin yang kamu akan temukan salah satunya di dalam peti harta karun ini adalah sosok pasangan jiwa. Akhirnya bagi kalian yang mungkin masih single. Rezeki itu nggak harus diukur dari uang. Ya, dari orang-orang tepat, orang-orang tulus sama kita, orang-orang yang bervibrasi penuh dengan cinta kasih damai, berkelimpahan, itu sudah pasti akan ada. Kalau kamu bisa selaras dengan energi vibrasi tinggi itu. Dan mungkin sebagian besar dari kamu udah paham sama ini, akhirnya aku bisa lulus tes nih. Ya udah nih, hadiah kelulusan kamu. Sebenarnya bukan hadiah sih, ini memang udah jatahmu. Ya, terutama bagi kalian yang kemarin-kemarin ngerasa ada yang rezekinya mungkin dihalangin orang, ada yang mungkin hak kamu diambil atau apa, ya itu memang kamu belum saatnya nerima. Tapi saat ini kamu akan terima dengan cara yang terbaik, dengan cara yang seharusnya, yang sudah ditulis dan digariskan di buku kehidupan kamu, Paul nomor 3, sesuai dengan judul bacaan ini. Beberapa dari kamu, aku melihat salah satu harta karun di sini adalah kalian bersama. Aku melihat ada marriage, beberapa dari kamu yang mungkin lagi planning untuk menikah. Kamu jadi punya kesiapan secara materialnya, mungkin kalau belum kekumpul gitu ya, misalkan. Tapi semua untuk tujuan baik. Ya, rumah, tanah, apapun properti yang tadi aku bilang. Ada juga. Ada sangkut pautnya sama itu semua lah. Ini kan kasus banyak orang ya. Bagus ini energinya. Ya, aku melihat siklus yang selesai. Ya, aku yakin kalian ini orang-orang baik, Paul nomor 3, karena kalau nggak baik nggak mungkin ini ya. Ya, dalam artian sekali lagi ya, baik tapi disertakan kebijaksanaan. Dan mungkin pesannya di sini untuk kamu dengan Eight of Swords ini juga, kamu nggak perlu kasih biarlah ini menjadi privasi kamu. Ya, Paul nomor 3, nggak perlu banyak orang tahu. Kamu kembangin apa yang kamu mau kembangin, kamu pakai untuk apa yang kamu rasa baik dan bermanfaat. Udah, jalanin dulu. Ya, nggak perlu bilang ke orang atau pengumuman ke orang-orang. Ya, kalau misalkan memang nanti ini ada hasilnya, bisa membawa hasil yang baik, orang-orang juga akan tahu sendiri kok. Jangan memperkeruh energi ini dengan demikian. Ya, jaga dan protek ini. Oke? Pile nomor 3. Oke, kita masuk ke satu kartu terakhir kamu, pile nomor 3. Kita lihat di sini. Aku shuffle-nya di sana ya, soalnya takut kartunya terbang-terbang. Oke, berdoa sebentar. Pile nomor 3, satu kartu untuk kamu. Oke. Iya, ini yang mungkin entah secara langsung atau tidak langsung ya. Ini apa yang kamu manifest dan kamu minta sendiri, ini hasilnya. As your angels, kan ini kan ada seseorang lagi berlutut berdoa di depan malaikatnya gitu ya, seperti itu. Ini kembali ke keyakinan masing-masing ya.
Ya ini dia dah, kan aku bilang jawaban atas doa. Kenapa aku bilang ada yang secara nggak langsung? Karena mungkin kalian ada yang nggak minta apa-apa. Tapi ingat di doa kalian, kalian mungkin ada berdoa untuk bisa menjadi saluran kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu, saluran cinta, saluran rezeki mungkin, membawa manfaat mungkin kalau memang itu doa kamu. Itu yang secara tidak langsung kamu memanifestasi rezeki, kesejahteraan. Makanya kalau udah kayak gitu, pakailah dengan bijaksana. Ya, bukan jadinya pelit sama diri sendiri, enggak ya. Boleh ya, kamu layak untuk hidup baik, tapi jangan pernah tinggalkan tujuan baiknya. Oke? Tahun nomor 3. Ya, ini udah jelas banget. Oke, itu aja berarti bacaannya. Nah, di sini ada beberapa energi zodiak yang hadir untuk tahun nomor 3. Ya, mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan. Tapi kalau nggak disebutin nggak apa-apa. Ini bisa kamu, bisa orang yang nanti kamu akan berhadapan. Kayak contoh kalau misalkan ini sosok bapak atau sosok siapa, sosok bapak atau sosok ibu, ya mungkin itu zodiaknya beliau, bisa jadi juga. Ya ini bisa kamu atau siapapun yang bersangkutan dalam situasi ini. Oke, kita ada Aries sangat strong. Virgo, Capricorn, Taurus juga sangat strong. Ya, satu lagi Pisces hadir. Karena di bawah decknya kita ada The Moon. Ya, sama air signs Gemini, Libra, Aquarius tahun nomor 3. Ya itu saja, semoga ini bisa bermanfaat. Oh ya maaf, ada angka-angka juga di sini, sorry aku hampir lupa. Dan tadi barusan pas aku ngeliat angka-angka ada angka 2727 ya, itu angka 2727 di sini adalah berarti berkelipatan 9. Mungkin kelipatan 9 adalah petunjuk untuk kamu. Ya, entah 9 hari lagi, entah 9 minggu lagi, tapi feeling aku kayaknya nggak terlalu lama-lama banget sih. Atau tanggal 9, kelipatan 9 dan 18, 27. Ya tadi kan aku bilang 27. Atau liter, ya, atau 27, bener. Kelipatan 9 ya. Ya, ini juga angka 9 nih, 36. Ya, abis 27 36 ya, maaf. Iya ya. Sorry, jadi ngeblank ya. Iya benar 36. Ya, sama satu lagi angka 5. Ya, 2, 5 dan 7 dan 9 dan kelipatan 9. Itu angka-angka entah kenapa hadir semua untuk kamu tahun nomor 3. Mungkin kamu bisa, apakah itu mungkin lagi-lagi ya tanggal, bulan, ya itu ya, atau mungkin angka-angka yang akan berkaitan sama ini yang tadi aku bilang nih, entah itu nominal, entah apa ya. Oke, file nomor 3 itu, sorry aku nggak menangkap pesan apa-apa lagi. Untuk file nomor 3 itu saja petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata, makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silahkan. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketik apapun situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, ya. Atau aku juga ada spiritual coaching bagi kamu yang mungkin tertarik, dan tarot coaching. Ya silahkan kontak di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini, atau bisa DM aku via Instagram juga boleh. Ya, nama Instagramnya Winsiling. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu, biasa aku langsung memberikan katalognya untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Intinya apapun yang ada di sini berlaku bagi apapun siapapun dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak file nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga akan selalu bantu kamu dengan doa ya setelah setiap reading untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan, sehat selalu, semakin sukses, semakin bahagia lagi, dan semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day, file nomor 3, bye-bye, see you.